Kemudian berikutnya ada pembahasan tentang ulama Hanabilah terutama dan ulama-ulama dari kalangan madhab lain. Nah, mengapa di sini kata Abuya saya menyebutkan Hanabilah? Saya sebutkan Hanabilah berarti ulama-ulama dari kalangan madhab Hambali. Mengapa kok terlebih khusus mereka? Karena saya ingin menolak, kata beliau, raddu firyati man za'ama anna a'immatal Hanabilati la yaquluna bidzalik. Saya ingin menolak pendapat orang yang menganggap ulama dari madhab Hambali tidak menyetujui ziarah ke Nabi, ziarah ke wali, ziarah ke orang soleh. Nah, saya ingin menolak ini dan saya akan datangkan bukti-bukti di mana para ulama-ulama yang madhabnya Hambali sekalipun mereka menyatakan dengan tegas dianjurkan. Nah, satu persatu beliau akan bahas, di antaranya beliau memulai dari ulama secara umum. Qadiyat, beliau madhabnya Maliki. Beliau menyebutkan di sini nadhkuru huna kalam al-qadiyat fi masyru'iyyati ziyarati nabawiyyah inda salam. Nah, namun sebelum itu beliau juga sudah menyebutkan bahwa kalau kita mau mengambil secara umum, maka siapa saja yang sudah pernah membaca kitab fikih, baik kitab fikih madhab khusus atau kitab fikih madhab yang lain, maka kata beliau, siapa saja yang sudah membaca kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, bahkan kalau ditambahkan lagi kitab fikih madhab Zaidi, Ibadi, wal Ja'fari, yang kesemuanya ini adalah madhab Syiah. Kalaupun kita tambahkan madhab-madhab yang lain pun, kalian akan menemukan di madhab Syiah sekalipun ada pembahasan tentang ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap mereka membahas manasik haji dan umroh. Jadi setiap mereka setelah membahas manasik haji dan umroh, maka akan ada pembahasan khusus bab tentang ziarah baginda Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan qadiyat. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hajjatu fi juhriha wa fi riwayat Abi Hurairah la ya'rizu ilal Madinah. Di mana iman itu, Islam itu dimulai dengan aneh. Orang-orang banyak menolaknya. Orang-orang tidak sepakat dengan datangnya Islam. Banyak yang mengingkari datangnya agama Islam, dianggap aneh. Dan begitu pula nanti di akhir zaman akan terjadi seperti awal Islam itu dianggap aneh, di akhir zaman nanti akan terjadi di mana Islam dianggap aneh. Dan akan kembali yang namanya Islam dan iman itu ke lubangnya. Kemana? Ke kota Madinah, kata beliau. Qala al-qadiyat la ya'rizu ilal Madinah, di mana iman itu akan kembali ke kota Madinah. Maknanya annal iman awwalan wa akhiran bihadhihi sifah li'annahu fi awwalil Islam kana kullu man khamsa imanuhu wa sahha islamuhu atal Madinah imma muhajiran mustawtinan wa imma mutashawwiqan ila ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muta'alliman minhu wa mutaqarriban. Kata beliau, dulu di awal Islam, orang yang imannya bersih, murni, kuat dan keislamannya bagus, mereka pasti akan mendatangi kota Madinah. Mengapa? Alasannya bisa jadi mereka memang ingin hijrah ke kota Madinah, menjadikannya tempat tinggal, atau mereka rindu dengan baginda Rasulullah SAW, ingin belajar darinya, ingin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Summa ba'dahu, dan kemudian sepeninggal baginda Rasulullah, hakadha fi zamanil khulafa'i kadalik. Begitu juga di zaman khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah, banyak orang-orang yang berdatangan ke kota Madinah. Kuatlah kota Madinah ini dengan keimanannya, dengan keislamannya. Summa ba'dahu hakadha wa li akhdhi siratil adli minhum wal iqtida' bi jumhuri sahabah alaihim fiha. Summa man ba'dahum minal ulama'i alladhina kanu
surujal waqti wa a'immatal huda li akhdhi sunanil muntashirah biha anhum fakana kullu thabitil iman munsharihus sadri bihi yarhalu ilaiha thumma ba'da dhalika fi kulli waqtin ila zamanina li ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruk bimasyahidihi wa athari ashabihi kiram fala ya'tiha illa mu'min. Imam Qadhi Iyad mengatakan kalau zaman Nabi orang-orang datang menuju Nabi, orang-orang datang ingin belajar kepada Nabi, orang-orang datang ingin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Sepeninggal baginda Rasulullah, orang-orang tahu sahabat-sahabat Nabi yang mengemban amanah dari Nabi, membawa ilmu dari Nabi, mereka datang berbondong-bondong untuk bertemu sahabat Nabi. Kemudian sepeninggal sahabat Nabi datanglah para tabi'in, yang mereka semuanya para ulama yang membawa ilmu dari para sahabat. Dan itu yang menjadikan orang-orang berdatangan ke kota Madinah untuk menimba ilmu ke kota Madinah. Dan kemudian sampai datang saat ini, kata Imam Qadhi Iyad yang beliau wafat sekitar tahun 400-an, kata beliau sampai tiba zaman kita sekarang, yakni 400-an Hijriah, beliau mengatakan sampai sekarang orang-orang masih terus berdatangan ke kota Madinah untuk mengunjungi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil keberkahan dari jejak peninggalan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah, baik itu berupa masjid yang pernah sholat Nabi di situ, atau tempat yang pernah diinjakkan Nabi di situ, atau tempat yang di situ Nabi pernah berperang, atau apa saja yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Qadhi Iyad, fala ya'tiha illa mu'min, maka tidak akan datang ke kota Madinah itu kecuali orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada kalamul Qadhi Iyad wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, ini kalam Qadhi Iyad. Dan kemudian berikutnya Imam An-Nawawi. Tadi Qadhi Iyad dari madhab Malikiyah. Kemudian sekarang dari madhab apa Imam Nawawi? Syafi'i. Aqad al-Imam al-Hafidh Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sahibu syarhi sahih Muslim fi kitabih al-ma'ruf fil manasik al-musamma bil idah faslan khassan 'an ziyaratin nabawiyyah. Qala fihi, kata beliau Imam Nawawi di dalam kitab idah. Kitab idah ini sengaja beliau karang untuk manasik haji dan umroh. Beliau katakan siapa-siapa saja yang sudah membaca kitab idah dan menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, maka insya Allah dia tidak perlu lagi bertanya. Tapi kitab idah ini bukan kecil, besar segini. Jadi ini khusus, kata beliau, saya karang untuk mereka yang ingin mendalami khusus bab haji dan umroh. Maka aku jadikan kitab ini sebagai panduan. Kata beliau, di dalam kitab idah beliau membuat satu bab khusus. Apa isinya? Ziarah baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Idan sarafal hujjaj wal mu'tamirun min Makkah. Gak pakai alif lam. Jika orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh sudah selesai dari manasik mereka dari kota Mekah, maka apa yang seharusnya mereka lakukan? Fal yatawajjahu ila Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka langsung menuju kota Madinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Imam Nawawi tidak mengatakan untuk datang ke masjid Nabi agar kau sholat 2 rakaat. Apa kata Imam Nawawi? Li ziyarati turbatihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi itu lebih dulu hidup daripada Ibn Taimiyah. Imam Nawawi lebih dulu hidup daripada Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu kurang lebih di akhir masa Imam Nawawi, karena Imam Nawawi wafat 676. Imam Nawawi lahir 631, di mana Ibn Taimiyah itu di akhir 670-an, atau beliau hidup 660-an. Jadi beliau itu datang setelah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sebagai ulama yang terkemuka di zamannya, ahli hadis, ahli fikih, jarang sekali kata para ulama orang yang mengumpulkan 2 fan ini sekaligus. Fikih digabung dengan hadis sekaligus. Ahli hadis dan ahli fikih jarang. Ada ahli hadis, Bin Hajar al-Asqalani, ahli hadis.
Di dalam fikihnya tidak begitu terkenal. Ada ahli fikih Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau terkenal di dalam fikihnya, lebih dikenal di dalam fikihnya. Bukan berarti ulama ini tidak paham hadis, tidak mengerti tentang hadis. Beliau banyak juga karangan tentang hadis. Tapi fikihnya lebih mendominasi. Tapi Imam An-Nawawi tidak seperti itu. Beliau fikih dan hadisnya imbang. Sehingga kata ulama, jarang sekali ada ulama yang terkumpul dua bidang ini sekaligus. Nah, Imam Nawawi mengatakan, setelah kalian melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka datanglah ke kota Madinah Al-Munawwarah, bukan untuk ziarah masjid, tapi untuk ziarah yang punya masjid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min ahammil qurbat. Kata Imam Nawawi, ziarah Nabi itu termasuk yang paling penting yang harus kau lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahammil qurbat, termasuk yang paling penting yang kau lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan? Ibadah ziarah kepada baginda Rasulullah. Makanya kemarin kita baca kata salah seorang ulama bahwa ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu paket. Orang yang solawat saja dia hanya dapat pahala solawat, tapi orang yang bersolawat dan berziarah dia dapat pahala solawat, dia dapat pahala ziarah. Berarti ziarah Nabi ini juga termasuk ketaatan. Kemudian berikutnya ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami seorang ahli fikih yang lebih dikenal, tapi beliau juga banyak karangannya di dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab Al-Fathul Mubin, Syarah Arba'in An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab Arba'in, 40 hadis yang populer. Disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar. Ada ulama-ulama lain yang menyarahkan kitab Arba'in ini. Di antaranya ada Imam Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengarang kitab tersebut, padahal beliau ini lahirnya sebelum Imam Nawawi. Jadi Imam Ibnu Daqiqil Id, kalau Imam Nawawi 631, Imam Ibnu Daqiqil Id sebelum Imam Nawawi 5 tahun. Berarti berapa? 626 lahirlah Imam Ibn Daqiqul Id, dan meninggalnya lebih dahulu Imam An-Nawawi, karena Imam Ibn Daqiqul Id panjang umur. Imam Nawawi hanya 45 tahun. Punya karangan kitab Arba'in Nawawi, disyarahkan oleh Imam Ibn Daqiqul Id, yang beliau lebih tua daripada Imam Nawawi. Jadi tidak ada masalah antara ulama itu mau siapa saja yang mengarang kitab ini, kalau memang butuh terhadap pelayanan tertentu, butuh disyarahkan, butuh dikomentari, maka mereka akan berbondong-bondong untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat tanpa ada gengsi antara ulama. Nah, kemudian Imam Ibn Hajar juga termasuk orang yang mensyarahkan kitab Arba'in Nawawi. Masih banyak karangan ulama di dalam mensyarahkan Arba'in Nawawi. Disebutkan sekitar 30 atau 40 syarah hadis Arba'in Nawawi. Jadi ada sekitar 40 atau 30 atau lebih kitab yang khusus mensyarahkan hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Ibn Hajar juga dikenal sebagai Khatimatul Fuqaha Asy-Syafi'iyah. Beliau adalah termasuk ulama fikih Imam Asy-Syafi'i. Apa yang beliau katakan di dalam fikih Syafi'i itu termasuk muktamad madhab Syafi'i. Maka beliau ini dijadikan rujukan oleh para ulama, baik itu ulama Syafi'iyah ataupun ulama selain Syafi'iyah. Karena kalangan beliau tidak hanya fikih saja. Maka beliau mengatakan di dalam kitab Hasyiyah, karena tadi ada kitab Idah karangan Imam An-Nawawi, ada kitab Hasyiyah
komentar atau penjelasan-penjelasan akan kalimat-kalimat tertentu dari kitab itu yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Di kitab itu karangan Imam Nawawi 1 jilid itu disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Waqad rawal Bazzar, pada saat beliau mengomentari tentang pendapat Imam Nawawi yang di atas yang mengatakan kalau kalian selesai haji maka berkunjunglah kepada baginda Rasulullah SAW. Imam Ibn Hajar menguatkannya dengan satu hadis. Apa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar? Barang siapa yang ziarah ke kuburanku, kata baginda Rasulullah, maka wajib baginya untuk mendapatkan pertolonganku kelak di hari kiamat. Allah. Kemudian Ibn Hajar ingin menjelaskan status hadis manzaro qabri wajabat lahu syafaati. Kata beliau, diriwayatkan hadis ini selain dari Bazzar dan Imam Daruqutni, diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Kemudian wasahhahahu jama'atun. Status hadis manzaro qabri wajabat lahu syafaati dianggap sahih oleh beberapa ulama besar. Abdul Haq dan Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah daripada Tajuddin As-Subki. Wala yunafi dzalika qaulud Dzahabi turuquhu kulluha layyinah. Dan itu tidak masalah, kata beliau, pada saat Imam Dzahabi mengatakan jalannya hadis ini ada sedikit masalah. Yuqawwi ba'duha ba'don, walaupun ada masalah kata Imam Dzahabi, tapi dia bisa menguatkan satu sama lain. Wa rawahu Daruqutni aidan wa Tabarani wa Ibn Subki wa sahhahu. Kalau tadi ayahnya Imam Subki, karena Imam Subki ini keluarganya ulama. Ayahnya ulama. Putranya ada 2. Tajuddin As-Subki. Begitu juga ada Bahauddin As-Subki. Ini semua ulama. Semuanya terkenal. Kalau tadi ayahnya mensahihkan, yang kedua Daruqutni, dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wa Ibn Subki, yang dimaksud adalah Imam Tajuddin As-Subki. Wa sahhahahu, dan dianggap sahih oleh mereka semua, oleh Imam Tajuddin As-Subki dengan lafaz man ja'ani za'iran la tahmiluhu hajatun illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak punya niat lain kecuali dia menziarahi aku. Jadi pada saat dia berziarah, dia tidak punya niat sana sini, tapi hanya untuk tulus untuk berziarah kepada baginda Rasulullah. Maka orang-orang yang niatnya tulus seperti ini wajib baginya mendapatkan pertolonganku kelak di hari kiamat, kata baginda Rasulullah. Nah, hadis dengan lafaz ini, kata Imam Ibn Hajar, disahihkan oleh Tajuddin As-Subki.